Dalam sebuah tradisi Yohanes, kalau kita membaca soal dunia, itu segala sesuatu yang jelek. Dunia itu digambarkan sebagai sesuatu yang jahat, walaupun tidak seluruhnya dari dunia memang jahat. Tetapi ingin mengatakan bahwa kita para pengikut Kristus ketika menyampaikan kabar gembira Kristus, belum tentu lancar-lancar saja, belum tentu lalu bertemu dengan orang-orang yang punya pikiran sama. Tapi mungkin kita akan bertemu dengan orang-orang yang justru menghalangi apa yang ingin kita wartakan. Dan juga kita diberikan tantangan oleh Yesus tadi dalam bacaan Injil, bahwa kalau kita dibenci karena iman kita, kalau kita ditolak karena pewartaan kita perlu ingat bahwa Yesus lebih dulu ditolak oleh mereka. Dan rasanya ini memang menjadi semangat menggereja umat dari berbagai zaman. Kita bisa dengarkan banyak kisah dari berbagai zaman, bagaimana orang-orang yang mengikuti Kristus, yang mencoba mewartakan kabar gembira, akhirnya menemui tentangan, bahkan harus mati karena imannya kepada Kristus sendiri. Nah, bagaimana dengan kita yang hidup dalam dunia sekarang ini? Kita ini sebagai pengikut Kristus tidak ada di luar dunia, tapi kita berada dalam kehidupan di dunia ini dengan segala kebaikan dan keburukannya. Tentu ada kebaikan yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan kabar gembira Tuhan, tapi juga bisa jadi kita berhadapan dengan kebiasaan-kebiasaan dunia ini yang kurang baik, yang menghalangi sabda Tuhan itu. Nah, kita diajak untuk mewarnai dunia ini dengan berbagai macam hal yang berasal dari iman kita. Dengan kata lain, kita tetap terus-menerus berupaya agar dunia ini sungguh-sungguh menyadari nilai-nilai Kristus, nilai-nilai pewartaan Kristus, sehingga semakin banyak orang yang menjadi percaya, sehingga dunia menjadi lebih baik. Nah, pertanyaannya, kita bagaimana? Apakah kita terus-menerus menyampaikan sabda Kristus itu? Kita dikubur bersama Kristus dalam pembaptisan dan dibangkitkan bersama Dia berkat iman kita akan kuasa Allah yang membangkitkan kita dari alam maut. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Hari ini kita merayakan Ekaristi pada hari Sabtu Paskah yang kelima. Tadi aja untuk terus merenungkan sejauh mana kita mewartakan kasih Allah dalam kehidupan kita di dunia ini. Wujud misa pada pagi hari ini kita bersyukur atas pesta pelindung Paroki Kalasan Maria Marganingsih, Bunda Maria pengantara segala rahmat. Semoga dengan rasa syukur ini, dengan pesta pelindung ini, seluruh umat di Kalasan bisa menjadi perantara rahmat dalam kehidupannya sehari-hari. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber damai sejahtera, berkenanlah datang membebaskan kami dengan sabda-Mu, dan bangunlah baru dunia ini, agar kami dapat menikmati damai sejati. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, salah satu hal yang mengagumkan kalau kita baca sabda Kristus dalam kitab suci, utamanya dalam Injil, sabdanya itu seringkali kita rasakan bagian dari dunia ini. Maksudnya adalah sabda Yesus itu diungkapkan berabad-abad yang lalu, tetapi ketika dibaca lagi masih relevan, masih bisa kita terapkan dalam kehidupan dunia zaman sekarang. Maka itulah hal yang mengagumkan, sabda yang mungkin itu sabda yang dituliskan oleh para penulis kitab suci berabad-abad yang lalu tetap relevan, tetap kekal hingga pada zaman kita ini. Coba dibaca saja sabda-sabda Yesus dalam kitab suci, akan menemukan bahwa apa yang disampaikan Yesus masih kita renungkan untuk zaman kita sekarang. Termasuk sabda yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Bagaimana Yesus mengingatkan bahwa kita para pengikut Kristus
itu berada di tengah dunia. Memang dalam sebuah tradisi Yohanes, kalau kita membaca soal dunia, itu segala sesuatu yang jelek. Dunia itu digambarkan sebagai sesuatu yang jahat, walaupun tidak seluruhnya dari dunia memang jahat, tetapi ingin mengatakan bahwa kita para pengikut Kristus ketika menyampaikan kabar gembira Kristus belum tentu lancar-lancar saja, belum tentu lalu bertemu dengan orang-orang yang punya pikiran sama. Tapi mungkin kita akan bertemu dengan orang-orang yang justru menghalangi apa yang ingin kita wartakan. Dan juga kita diberikan tantangan oleh Yesus tadi dalam bacaan Injil, bahwa kalau kita dibenci karena iman kita, kalau kita ditolak karena pewartaan kita perlu ingat bahwa Yesus lebih dulu ditolak oleh mereka. Dan rasanya ini memang menjadi semangat menggereja umat dari berbagai zaman. Kita bisa dengarkan banyak kisah dari berbagai zaman, bagaimana orang-orang yang mengikuti Kristus, yang mencoba mewartakan kabar gembira, akhirnya menemui tantangan, menemui tentangan, bahkan harus mati karena imannya kepada Kristus sendiri. Nah, bagaimana dengan kita yang hidup dalam dunia sekarang ini? Kita ini sebagai pengikut Kristus tidak ada di luar dunia, tapi kita berada dalam kehidupan di dunia ini dengan segala kebaikan dan keburukannya. Tentu ada kebaikan yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan kabar gembira Tuhan, tapi juga bisa jadi kita berhadapan dengan kebiasaan-kebiasaan dunia ini yang kurang baik, yang menghalangi sabda Tuhan itu. Nah, kita diajak untuk mewarnai dunia ini dengan berbagai macam hal yang berasal dari iman kita. Dengan kata lain, kita tetap terus-menerus berupaya agar dunia ini sungguh-sungguh menyadari nilai-nilai Kristus, nilai-nilai pewartaan Kristus, sehingga semakin banyak orang yang menjadi percaya, sehingga dunia menjadi lebih baik. Nah, pertanyaannya, kita bagaimana? Apakah kita terus-menerus menyampaikan sabda Kristus itu? Dan sebelum itu kita juga bertanya, apakah kita juga terus-menerus berupaya menjalin relasi yang baik dengan Kristus dalam hidup kita sehari-hari? Kalaupun nanti ada tantangan, ya itulah yang telah disabdakan oleh Kristus, pesan bagi kita, kalau kamu mewartakan kerajaanku, mewartakan sabdaku, bersiaplah mengalami apa yang akan dialami oleh aku sendiri. Mampukah kita terus-menerus mewartakan kabar gembira Tuhan? Dan apakah kita memang mau mewartakannya? Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Bapa, aku berdoa bagi mereka, supaya mereka bersatu dalam kita, agar dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Haleluya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, Maha Mulia, kami bersyukur atas sabda dan kurnia-Mu. Semoga semuanya itu mendarah mendaging dalam diri kami, sehingga kami semakin menyerupai Yesus, Putra-Mu terkasih, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi pagi hari ini. Sampai berjumpa pada Ekaristi mingguan besok pukul 8. Dan sekarang marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, serta niat-niat baik yang telah muncul dalam diri kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Dadah. Selamat berakhir pekan.